Shalom sekali lagi. Em, Tadi kenapa aku tanya, are you okay? Kenapa? Karena biasanya kalau kita dulu dibilang tuh kita harus katakan baik-baik aja. Tapi sebenarnya yang aku percaya, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu sedang tidak baik-baik aja. Kenapa? Toh Alkitab juga berkata bahwa yang letih, lemah, lesu, beban berat datang kepada Tuhan. Bukan hanya yang sehat-sehat, bukan hanya yang baik-baik saja, tapi juga sedang tidak baik-baik aja, silakan datang ke Tuhan. Jadi, it's okay not to be okay, tapi ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, dalam keadaan tidak baik-baik aja, aku sangat appreciate, berharap ketika melalui ibadah ini, ketika pulang, mendapatkan sesuatu yang baru, yang daripada Tuhan. Amin. Pertama-tama aku ingin menjambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, atau 2-3 kali hadir, yang sudah mungkin 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir yang hadir di tempat ini. Selamat datang, kami menyambut Anda bukan sebagai orang asing, tapi sebagai satu keluarga dalam kerajaan Allah. Jika memang Bapak Ibu belum ingin berkenalan lebih lanjut, bisa menghubungi Asyir, ke tempat Asyir, untuk kita kenalan lebih lanjut. Atau juga aku juga ingin menyambut untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang tetap setia, beribadah bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berjalan bersama-sama. Selamat datang. Thank you buat kepercayaan telah diberikan kepada saya untuk sekali lagi menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Aku ingin membawa satu topik. Tapi sebelum aku ke topik itu, aku pengen kasih lihat satu quotes, satu slide, boleh? Yang mungkin menjadi kadang-kadang tagline anak sekarang, zaman sekarang. Satu quote, satu statement yang menjadi tagline. Yang kadang-kadang dipakai untuk para motivator, ataupun bagi anak-anak muda untuk sukses dalam kehidupan. Boleh tampilkan slide-nya? Ini slide-nya. Ambil kendali hidupmu, maka kamu akan sukses. Apa sih maksudnya ambil kendali hidupmu? Itu aku bilang, aku coba simpulkan bahwa secara sadar mengendalikan hidup kita agar sesuai dengan yang kita harapkan. Apa sih maksudnya kita secara sadar mengendalikan hidup kita? Mungkin teman-teman yang pengen hidup sehat, yang memang udah hidup sehat, secara sadar kita mengatur pola makan kita, pola tidur kita, betul? Atau juga mungkin bagi teman-teman yang sekolah, secara sadar rajin belajar, betul? Yang bekerja mungkin secara sadar mengelola keuangan bukan dengan tidak sadar, ujung-ujungnya uang habis, tapi secara sadar kita mengendalikan hidup kita supaya ujung-ujungnya sukses sesuai dengan yang kita harapkan, betul? Pasti pernah dengar quote seperti ini, motivasi seperti ini. Kalau bahasanya, take control of your life. Ambil kendali hidupmu. Jangan biarkan orang lain mengambil hidupmu. Hidupmu kamu yang tentukan. Sering dengar seperti itu ya. Nah, tapi dengan pola mindset seperti itu, kita mengambil kendali hidup kita, oke? Tapi lawannya kalau kita mengambil kendali apa? Kehilangan kendali, betul? Kalau misalnya kita kehilangan kendali, berarti ujung-ujungnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita mungkin secara tidak sadar mengatur keuangan kita, atau secara tidak sadar mengatur relasi kita dengan suami istri, dengan teman, secara tidak sadar hanya menjalani hidup kita ke sekolah, bekerja. Ujung-ujungnya next, ujung-ujungnya seperti yang, boleh slide selanjutnya next. Ujungnya seperti ini, seperti pesawat yang jatuh atau mobil yang kehilangan kendali tabrakan. Atau mungkin seperti tadi yang dalam truk yang tabrakan, kita baru mendengar beberapa minggu lalu terjadi tabrakan yang luar biasa kan, yang akhirnya kebakaran hampir 7-11 orang meninggal. Kehilangan kendali dalam pekerjaan, yang dimana mungkin kita sudah bekerja dengan baik,
berharap untuk naik pangkat, promosi, atau mungkin naik gaji. Tapi ternyata ada suatu hal yang tidak bisa kendalikan, seperti COVID, kita kena PHK. Atau mungkin dalam relasi yang dimana kita udah bercoba sebaik mungkin mengelola relasi kita. Tapi mungkin bukan karena kita, tapi ada pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat yang mengacaukan kendali dalam relasi kita, yang menunjukkan itu jadi kita kehilangan kendali. Atau mungkin dalam kehidupan juga. Dan akhirnya menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Berlawan daripada yang pertama. Contoh yang paling tragis. Ada seorang anak di tahun 2018 bersama dengan ibunya sedang ke gereja. Next. Nama anak ini namanya Vincentius Evan. Next. Kalau ada ininya boleh dong. Vincentius Evan, namanya ini, Hudojo. Tahun 2018, dia dengan mamanya sedang ke gereja. Waktu itu di Surabaya. Nah, di perjalanannya ke gereja ketika dia baru turun, ternyata ada 2 orang pemuda naik motor di depan gereja, boom, meledak. Itu kejadian bom di tahun 2018. Dan akhirnya anak ini pun meninggal bersama dengan kakaknya. Tapi yang menjadikannya lagi adalah dia di dalam waktu keluarga itu, dia didampingi oleh mamanya. Mamanya didampingi oleh mamanya ketika dia turun, kena, terus dibawa ke rumah sakit, yang selamat mamanya. Anaknya nggak selamat. Di mana mamanya ini kehilangan kendali. Mungkin dia sudah mencoba mengendalikan hidup dia, menjadi ibu yang baik. Tadi bahkan dibilang gini, anak ini umur 11 tahun, dia dikenal sebagai anak yang suka menolong. Diungkapkan guru dan teman-temannya, ngomong. Terus juga dia kalau misalnya baik, dia bilang baik, rajin. Kalau misalnya disuruh kerja tugas, nggak pernah dia melalaikan tugasnya. Berarti ada tanggung jawab seorang ibu yang mengontrol hidup dia, yang menasihati, yang mendidik dia. Ibunya kehilangan kendali terhadap anaknya. Yang mungkin dipikirnya anak ini akan menjadi sosok yang berhasil di masa depan, tapi hilang begitu aja. Tapi yang luar biasanya lagi, setahun setelah kejadian ini, mamanya datang di penghiburan di gereja itu. Mamanya bilang kayak gini, saya berusaha membiasakan diri, tidak ada lagi anak-anak. Kenangan sama mereka saya selalu ingat, tapi kenangan yang jahat sudah saya lupakan, sudah saya maafkan. Saya sudah nggak ingat wajah tersangkanya, kata Wendy mamanya. Apakah ini terkadang, ini kan ke gereja Katolik, terkadang kita bilang, oh ini kan kehendak Tuhan. Tapi apakah betul itu kehendak Tuhan untuk supaya anaknya meninggal? Sama seperti Yesus ketika dia disalibkan. Betul itu kehendak Tuhan, betul mungkin. Untuk supaya kita menebus dosa kita. Tapi posisi Tuhan di mana? Posisi Tuhan di mana ketika anak ini meninggal? Posisi Tuhan di mana ketika Yesus disalibkan? Apakah Tuhan bilang, wah luar biasa? Atau dia juga berada di posisi anak ini, oh anakku kenapa engkau pergi begitu cepat? Aku percaya ini bukan kehendak Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, mungkin kita bisa mengambil makna. Tapi apa kehendak Tuhan? No. Sama seperti kalau kita minta pokoknya semua hal, apa itu? No. Tuhan pasti tetap menangisi. Tuhan mungkin ketika anaknya Yesus disalibkan, dia tidak, pasti dia sedih. Tapi kenapa itu terjadi? Kehilangan kendali terkadang, karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berbeda dari yang kita pikirkan ketika kita mungkin sudah hidup sehat, mungkin kita sudah belajar, supaya dapat universitas terbaik. Tapi ternyata ketika tes, nggak berhasil masuk. Padahal sudah menghabiskan waktu belajar, bertahun-tahun, tapi nggak masuk ke universitas terbaik. Atau mungkin ketika ada relasi suami istri, yang sudah berjalan berusaha bersama-sama. Tapi ketika ada satu dan lain hal
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita kehilangan kendali yang ujung-ujungnya menyebabkan frustasi, kehilangan, dan ujungnya adalah depresi. Ini ketika kita yang tadi quote yang pertama adalah ambil kendali hidupmu. Oke, kita ambil. Kita melakukan sebaik mungkin hidup kita. Tapi ternyata masih ada kendali-kendali yang tidak bisa kontrol. Yang ujungnya kita hilang kendali, yang ujungnya kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, akhirnya kita depresi. Sedangkan kalau misalnya terkendali, kita take control sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata, bagaimana dengan kisah Yesus? Ketika kita melepaskan beban kita ke Yesus, bagaimana sosok Yesus di hidup dia sebagai manusia? Ternyata Yesus juga pernah kehilangan kendali. Di Taman Getsemani, di akhir hidupnya dia. Di konteksnya ini, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia udah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Bahwa Yudas sudah menjual dia untuk disalibkan, untuk diadili dulu. Yudas waktu itu nggak tahu kalau misalnya Yesus bakal disalibkan, hanya untuk diadili, dijual. Yesus sudah tahu. Di situ Yesus datang berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah berdoa di ayat di Lukas 22 ayat 39-40 di sini dikatakan. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Di situ dikatakan ketika Yesus tahu bahwa dirinya akan disalibkan, dia harus menjalani penderitaan. Apalagi dia juga menjalani pengkhianatan. Dia datang ke Tuhan, berkata seperti ini, Tuhan, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini, berarti penderitaan ini, kepadaku. Tetapi Yesus bilang, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dengan segala ketakutan dia ketika dia tidak bisa mengendalikan hidup dia lagi, dia melepaskan itunya ke Tuhan, melepaskan segala yang ke Tuhan. Dan Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan memberikan apa selanjutnya? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Terkadang ketika kita semua mempunyai masalah, ketika kita mungkin kehilangan kendali, seperti tadi contohnya banyak permasalahan dalam hidup kita, kita datang ke Tuhan. Tuhan berikan kekuatan enggak? Percaya Tuhan berikan kekuatan. Tapi ternyata di sini ketika Tuhan memberikan kekuatan, ketika kita mungkin sudah berserah kepada Tuhan, kita udah minta tolong sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, tapi di sini bilang, di ayat ke-14, Yesus sangat ketakutan. Bayangin, kekuatan dari Tuhan datang, ternyata ketakutannya, ternyata penderitaannya nggak hilang. Bahkan dia lebih takut lagi. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Mungkin, jangan dibilang kayak, oh ini kan Alkitab, ini hanya simbolis aja. Simbolis bahwa nggak mungkin lah keringat jadi darah. Lukas ini yang menulis kitab Lukas adalah seorang dokter. Tapi mungkin di zaman itu nggak ada Google. Nggak ada Google yang dimana search, bisa nggak sih? Dan ternyata pas aku Google, kan karena sekarang ada Google, aku cek, bisa nggak sih manusia itu keringat darah? Ternyata jawabannya bisa. Nah aku kutip dari Google, yaitu Hello Sehat, gua cari. Jadi kalau misalnya keringat darah itu terjadi, itu disebut namanya hematohidrosis. Sangat jarang terjadi. Tapi kenapa itu terjadi? Dikatakan di sini, di bawahnya. Kondisi ini umumnya terjadi saat seseorang merasa sangat ketakutan atau stres. Kedua emosi negatif ini menyebabkan otak melepaskan hormon kortisol dalam jumlah banyak. Kita sering diajarin sama Babe, hormon kortisol itu untuk penyebab kita stres. Ya kan? Nah, ketika dalam jumlah banyak, dia pecah, akhirnya keluar dari darah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat,
Kondisi ini dimana ketika dia tuh udah lepaskan semuanya ketakutan, dia udah lepas, puff, maka meledak, puff. Jadi itu kondisi dimana Yesus terjadi, kehilangan kendali, dia sampai stres sampai ini. Lebih parah dibanding depresi. Tapi terkadang ketika kita dihadapkan suatu kondisi, stres yang datang, kehilangan kendali. Tadi frustasi, kehilangan, akhirnya depresi. Nah, kita sekarang, kita tahu ketika kita stres, datang ke Tuhan, oke, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita jalani. Tapi kadang itu masih ada respon yang harus kita kerjakan. Dan biasanya ada 3 dalam dunia yang kita tahu sekarang. Respon otak ketika kita kehilangan kendali, ketika kita stres, itu adalah fight, melawan, flight, kabur, atau freeze, diam. Ketika respon itu datang, pop, ada 3 respon yang kita keluar daripada kita. Kalau kita nggak lepas dari stresnya itu, entah itu fight, kita melawan balik, jadi marah. Kok Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku sehidup seperti ini? Atau run. Ya udahlah, aku nggak mau bersama dengan Tuhan lagi. Aku mendingan udah hidup aku masing-masing aja. Atau sembunyi, diam, putus asa. Ini yang terjadi ketika kita nggak bisa mengelola ketika hidup kita yang mungkin sudah dipengaruhi oleh dunia ini. Yang dimana kita harus mengambil kendali, tapi ketika kita mencoba mengambil kendali, nggak taunya nggak sesuai dengan harapan kita. Yang ujung-ujungnya membuat kita frustasi, sehingga ujungnya depresi. Apa respon Yesus? Dia melepaskan. Sampai akhirnya dia keluar darah itu. Itu sebenarnya tuh hal yang baik ketika dia akhirnya hormon itu yang dipendam dalam diri dia itu keluar pecah. Sehingga sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi yang sakit, akan jauh lebih bagus ketika kita menangis, nggak ditahan. Atau mungkin ketika, siapa sini yang pernah naik roller coaster? Pernah naik roller coaster? Kalau pernah naik roller coaster, lebih enak atau diam. Biasanya kalau diam tuh udah dingin gitu. Aku pernah naik sama Bangkit soalnya. Tiba-tiba langsung putih, terdiam. Nah, sosok respon itu kadang-kadang kita harus keluarkan, kita harus lepaskan. Sama seperti ketika kita kehilangan kendali, ketika ada kendali dalam hidup kita yang mungkin kita udah gak bisa kontrol lagi ketika kita datang ke Tuhan. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Terus lepas. Di luar kendali manusia. Tapi pertanyaannya, ada satu istilah ilusi kontrol. Iblis membuat kita berpikir kita punya kuasa mengendalikan banyak hal. Kalau misalnya kita di Matius 4, di mana sebelum Yesus datang, sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia dicobai iblis sebanyak 3 kali. Dia belum mulai pelayanan, dia kan puasa 40 hari. Dia dicobain, tapi yang ketiga ini yang buat aku bilang bahwa ini adalah ilusi kontrol. Di Matius 4, 8-10. Dan iblis membawanya pula, dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Iblis datang membuat kita berpikir bahwa kita mempunyai kontrol dalam hidup kita. Sama seperti dia menawarkan Yesus kekuasaan. Kalau kita berkuasa berarti kita mempunyai kontrol atas kehidupan orang lain. Padahal ada gak kontrol itu? Ada gak kontrol itu? Sehingga ujungnya ketika kontrol itu menurut kita ada, berpikir kita ada, dan ketika kita kehilangan, berarti apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kita, itu yang menyebabkan kita, emosi kita, relasi, keluarga, kekerasan, pendidikan, pekerjaan kita, yang berpikir, yang kita pikir ada kontrol.
ketika tidak sesuai ekspektasi, ujung-ujungnya stres. Nah, aku coba mau kasih satu ilustrasi tentang kontrol. Siapa ya? Boleh Ko Erik. Nggak apa-apa ya Ko Erik ya. Sekalian promosikan dia. Yang namanya Ko Erik yang main gitar. Udah punya istri? Belum. Oh belum. Oke, aku mau kasih ilustrasi di mana ilusi kontrol ini terjadi. Jadi sebenarnya, aku punya Aku punya 5. Aku punya 5 kertas, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ko Erik tahu ini apa kertasnya? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Aku tahu. Nah, aku mencoba memberikan pilihan kepada Ko Erik. Kontrolnya aku kasih kepada Erik untuk memilih kertas ini yang mana. Boleh? Coba ya. Ini baru pertama kali ya, jadi kalau salah sorry. Nggak apa-apa, nggak salah. Oke, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan aku yang milih, tapi Ko Erik yang milih. Oke Ko Erik, coba pilih 1. Pilih 1 dulu ya. Pilih ya, tunjuk. Yang tengah. Memilih yang tengah. Pilih atau kanan? Kanan. Kita lihat lagi. Lihat, Ko Erik yang pilih. Pilih yang mana? Yang ini. Karena tadi kita buang, aku buang lagi yang ini. Ini kenapa yang pilih? Dia nunduk. Ya. Coba isinya apa? Yang milih. Death, kematian. Padahal bisa pilih ini. Aku pilih tuh. Yang nunduk itu kita buang. Oh gitu. Iya. Kan dipilih kayak gitu. Nah, ini disebut ilusi kontrol. Sebenarnya ini yang disebutkan sebenarnya para magician atau para pesulap itu namanya force control atau memaksa untuk supaya peserta tuh merasa dikontrol, merasa mengontrol hidupnya, tapi enggak. Kalau misalnya ada istilah tuh misdirection juga, atau mungkin dalam kalau kita disuruh pilih kartu, aku nggak mampu karena mesti belajar. Tapi dia tahu, dia bisa mau kasih dia kartunya apa meskipun dengan caranya dia bisa tahu, aku mau kasih kartu ini, dia kocok. Nah, mau tahu caranya gimana tadi? Ada yang udah tahu? Caranya gimana supaya aku bisa memaksa dia untuk memilih ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ini kayak tahu nih. Tapi nggak apa-apa, aku jelasin aja. Aku udah tahu pilihannya mana. Aku mau Ko Erik pilih ini. Jadi ketika dia pilih, aku udah tahu dia mau pilih ini. Mana dia pilih kiri kanan? Kok misalnya contoh tadi, Supi 3, dia pilih tengah kan? Kok dia pilih kiri? Yang 2 yang aku buang. Karena aku bisa bilang, oh tadi kan kamu pilihnya ini, jadi yang tengah kamu pilih ke yang kiri, aku kedua aku buang. Kesannya sepertinya dia yang memilih. Ketika tadi mungkin sisa 3, terus dia pilih lagi mana? Yang kiri. Kalau misalnya dia pilih yang kiri, aku langsung kasihin. Kalau misalnya dia pilih yang sebelah kanan, aku bilang,
Oke, bahkan oke kita buang dulu. Pilih lagi yang terakhir nih. Itu kan tergantung bagaimana aku mainkan peran aku. Sepertinya dia yang memilih, tapi diatur oleh aku. Wah, thank you. Yuk, silakan duduk. Bikin, yuk tepuk tangan ya untuk Erik ya. Itulah ilusi kontrol yang iblis kira kita sepertinya kita nggak lagi mengendalikan hidup kita. Wow, mungkin awal-awal ketika kita itu kan ya seperti tanda kutip. Ketika kita mungkin ada satu dikasih kita investasi, terus awalnya untung, ujung-ujungnya rugi. Kesannya mungkin kita, oke, aku udah pandai nih main ini nih dengan segala ilmu yang aku miliki. Tapi kalau misalnya itu bukan berasal dari Tuhan, ketika kita yang mengontrol hidup kita, mengandalkan apa? Kemampuan kita. Dan pada titiknya ketika mungkin kita dengan kontrolnya kita mencapai puncak kejayaan, terus tiba-tiba kita kehilangan kontrol. Apakah kita akan frustasi? Kecewa? Depresi? Ilusi kontrol. Iblis berpikir kita yang mengendalikan hidup kita. Mungkin pertama dikasih yang bagus-bagus dulu. Apakah kendali itu ada hidup kita? Pertanyaannya sekarang. Dan secara psikologis, secara aku baca buku, ketika aku pernah di konseling juga, ternyata ketika aku di konseling, aku juga rapuh. Rapuh dalam hal ada satu kondisi di mana aku tuh perfeksionis. Ketika perfeksionis berarti kita ingin semuanya tuh sesuai dengan ekspektasi kita. Atau mungkin bagi orang yang dominan, ingin mengatur semuanya segala sesuatu sesuai dengan pikirannya dia. Ketika nggak sesuai, hilang. Nah, dikasih tahu dalam satu buku, ada satu buku ditulis seperti ini. Kita harus tahu apa yang bisa dikendalikan. Di buku itu terus ada 3 lingkaran yang bisa kita kendalikan. Yang pertama tuh lingkar kendali, yaitu apalah? Circle control. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mungkin kalau yang mau belajar bisa foto. Lingkar kendali apa? Yang bisa kontrolkan apa? Diri kita sendiri. Berarti apa? Mungkin cara merespon keadaan. Emosi diri. Tontonan kita. Kita bisa kendalikan kita mau nonton apa. Tema obrolan kita mau ngomong soal Tuhan atau kita mau ngomong soal hantu. Inisiatif ide, jenis kegiatan, jenis bacaan, penggunaan waktu, teman yang dipilih, itu di bawah kontrolnya kita, responnya kita. Tapi terkadang iblis ini baru di lingkungan pengaruh, tapi iblis kira kita bisa kontrol. Pasangan, siapa di sini berusaha mengontrol pasangan, mengharapkan pasangan kita sesuai dengan ekspektasi kita. Kamu kok kayak gini sih? Harusnya kamu kayak gini dong. Terus apakah itu bisa dikontrol? Oh, nggak bisa. Atau mungkin kita mau mencoba mengontrol pekerjaan kita. Oke, kita masuk satu kerja. Kan yang mengontrol kerjaan siapa? Bos. Meskipun kita mencoba dengan konsep yang pertama. Ketika kamu bisa mengendalikan hidup kamu akan sukses. Oke, di dalam pekerjaan kita udah luar biasa. Datang tepat waktu. Kita terus perform. Pecat atau nggak pecat, siapa yang ngontrol? Bos. Sikap pasangan tadi, kesehatan kita. Kegiatan anak, apalagi kalau masih kecil. Atau yang ketiga, lingkaran peduli. Di mana itu kita nggak bisa influence. Tadi yang kedua ini kan kita, iblis mencoba bilang tuh kita mau bisa kontrol kok, bisa. Tapi sebenarnya nggak bisa kontrol. Cuma bisa kita influence, kita pengaruhi. Mau pasangan kita berbuat baik sama kita, ya kita harus berbuat baik dulu. Supaya ada vibrasi masuk. Bisa kita influence aja, tapi nggak bisa kita kontrol. Atau lingkaran ketiga, lingkaran peduli. Di mana ini yang kadang-kadang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita pengaruhi, tapi berdampak dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Contohnya apa? Gempa bumi. COVID. Penyakit.
gosip. Nggak bisa kita kontrol tuh. Kehidupan orang lain apalagi. Kehidupan istri aja pasangan cuma bisa kita pengaruhi, apalagi kehidupan orang lain. Kehidupan artis, nah udahlah. Cuma bisa lihat doang kan, komentari, gosip, selesai. Nggak bisa kita kontrol. Tapi gara-gara tadi ilusi kontrol, kehidupan orang lain, kita coba omongin, kita gibahin, pikirnya supaya kita bisa kontrol hidup dia kan. Coba kayak gini. Kalau misalnya yang lagi heboh kan, timnas kan, STY, Sintayong, siapa yang excited besok kita masuk semifinal? Untuk pertama kalinya U23. Ada gak yang komentar Sintayong jelek? Banyak. Mencoba mengontrol gaya permainan Sintayong? Banyak. Nah, mencoba, kita ngomongin untuk mencoba mengkritik. Itu gak bisa kita kontrol, omongan-omongan orang. Tapi yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri, respon kita. Ini secara kita tahu apa yang bisa kita kendalikan. Supaya kita tidak terbohongi oleh ilusi kontrol tadi. Yang pikirnya, oh bisa kita kontrol nih, bisa kita manipulasi segala macam. Ah ternyata nggak bisa. Supaya kita menghindari, supaya diri kita tidak dihantui oleh yang tidak sesuai ekspektasi itu. Sama seperti kejadian ketika Yesus didatangi murid-muridnya. 12 murid bertanya kepada Yesus, Guru, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Apa sih maksudnya terbesar di kerajaan surga? Bisa juga kontrol. Mereka pengen tahu siapa sih yang mau kontrol surga? Apakah kami 12 murid ini siapa yang terbesar di antara kami di ayat lain? Siapa yang terbesar di antara kami? Supaya mungkin ketika, oh si Matius yang terbesar, dia menjadi kepala untuk yang lainnya. Sehingga Matius bisa mengontrol yang lainnya. Ini kan menjadi suatu pertanyaan yang memang kadang-kadang timbul di pikiran kita. Tapi Yesus berkata kepada mereka, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Bilang berkata seperti ini, bukan yang terbesar, bukan siapa yang bisa mengontrol. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Bukan soal siapa yang menjadi kontrol hidup kita, bukan siapa yang bisa kita kontrol, bukan siapa yang bisa kita kontrol, bukan kita mau mengontrol siapa, tapi siapa yang mengontrol kita. Menjadi anak artinya apa? Dikontrol sama Bapak. Di sini yang masih sekolah angkat tangan? Yang masih sekolah? SD, SMP, SMA? Ada? Ada? Pasti ada kan? Ada jam malam nggak? Ada. Siapa yang kasih jam malam? Pasti orang tua. Boleh naik motor nggak? Tergantung orang tua. Boleh pacaran nggak? Tergantung orang tua. Sebagai seorang anak, kita dikendalikan oleh orang tua. Tapi terkadang sebagai orang tua, ada ilusi kontrol. Kita pengen mengontrol anak kita. Kalau misalnya dia nggak kita kontrol dan tidak sesuai harapan kita kecewa. Lu bukan anak gua. Tapi siapa yang mengendalikan, siapa yang mengontrol kehidupan Bapak? It's not about, bukan soal siapa yang bisa kita kontrol, tapi siapa yang mengontrol hidup kita. Ketika kita anak-anak Tuhan, siapa yang mengontrol hidup kita? Tuhan. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya dalam nama Yesus, maka kita mempunyai kuasa untuk anak-anak Allah. Dan pertanyaannya, namanya anak-anak Allah. Mungkin kalau misalnya anak-anak di usia 2, 3, 4 tahun, udah mulai susah untuk nurut sama orang tua. Kadang-kadang tantrum segala macam. Aku bingung, kenapa Tuhan mau kita sebagai anaknya Dia? Padahal anak ini tanda kutip juga kadang-kadang lebih ini, kalau misalnya nggak suka dengan apa yang kita, dia bisa lebih tantrum, lebih nggak mengerti lah kondisinya. Kenapa sebagai anak?
Kenapa dia datang sebagai Bapa? Kenapa nggak datang sebagai pemimpin? Kenapa Yesus nggak datang sebagai Raja? Di mana toh ujung-ujungnya sama. Kita juga dikontrol sama mereka. Kenapa dia datang sebagai Bapa? Nah, momen kita sebagai anak. Ada yang ingat momen kita sebagai anak seperti apa? Di usia 1 tahun, ini anak aku. Waktu aku di bawah, aku dengar pintu kebuka di atas, tok, terus lihat, oh ini Jen, dia datang, namanya Jen kan datang, lihat ini. Percaya gak kalau misalnya nggak ada pagar itu, nggak ada pagar, terus Jen, lompat dia. Percaya? Tenang kok Ma, ini ada Sheila di sampingnya. Biasa orang tua kalau kenapa anaknya? Tapi ada Sheila. Ada pagar juga aman. Jaga. Sebagai anak kita apa? Percaya. Jadi bukan sebagai bagaimana Tuhan mau mengontrol hidup kita. Kalau Tuhan mau mengontrol hidup kita, Tuhan nggak akan memberikan kita kebebasan, free will. Ketika kita mau berdosa, dia langsung hilangkan dosa itu. Ataupun ketika kita sakit, dia hilangkan sakit itu. No, Tuhan memberikan kita kebebasan. Ya kan? Kalau memang Tuhan mau mengontrol kita, dia bisa menciptakan kita sebagai robot. Bisa gak? Bisa. Tapi kenapa sampai saat ini kita masih bisa berbuat dosa? Masih bisa kena masalah? Masih bisa sakit penyakit? No, it's not about, lagi. Tadi kalau anak bisa dikontrol, tapi Tuhan gak seperti itu. Konteksnya ini, ketika Jane dia panggil datang, lompat-lompat, berarti apa? Dia percaya sama bapaknya, bahwa bapaknya akan sambut. Menjadi anak berarti apa? Kita percaya sama Tuhan. Dia datang ke kita, kenapa bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai raja? Karena dia mau percaya, karena dia mau kita percaya sama dia. Karena ketika kita sebagai anak, kita percaya dengan Bapak kita. Cuman gara-gara tadi, mungkin karena ilusi kontrol, mungkin karena pengaruh, oh bapakku kan di bumi ini kan suka ngontrol aku, bla 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 segala macam. Ujung-ujungnya kita kehilangan gambar Bapak. Ya ujungnya kita jadi nggak mau dikontrol, jadi hilangnya kepercayaan yang sumbernya mungkin dari dunia, kehilangan yang di atas. Pada esensi dari anak yang Bapak mau adalah kita percaya segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan meskipun permasalahan hidup itu terjadi, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dia mau kita percaya sama dia, bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin juga belum sampai. Karena ada kairosnya lagi, waktunya Tuhan. Tapi percayalah bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Makanya Allah itu adalah kasih. Be childlike, bukan childish. Childlike berarti menjadi seorang anak, bukan kekanak-kanakan. Kalau Paulus bilang, keluarkan si kekanak-kanakan apa? Ketika keinginan kita tidak diinginkan, punya anak, ketika dia keinginan tantrum, nangis, lari sana lari sini. Tapi ketika childlike berarti apa? Ada perilaku anak-anak yang memang positif, yang harus kita tiru. Contohnya apa? Contohnya ketika mereka bisa kalau misalnya nangis, mereka nangis, keluar tuh emosinya. Kadang-kadang kita sedih, kita tahan di dalam, ya kan? Apalagi kalau misalnya tanda kutip budaya kita di Indonesia untuk laki-laki nangis dibilang apa? Cengeng, kamu laki-laki harus kuat, gak boleh nangis. Kalau nangis cengeng. Padahal kalau misalnya punya masalah, harusnya apa? Keluar. Ilustrasi sama kalau misalnya kita tiup balon, ketika ada masalah kita tiup, terus balonnya nggak pernah dikempesin, meledak nggak? Meledak. Ada karakteristik seorang anak, contoh lagi, ketika anak-anak ada lagu yang excited, senang-senang gitu kan, pasti yang dilakukan pertama kali apa? Lompat. Apalagi kalau bisa bapaknya pulang, lompat, senang.
Mereka ketawa ketika lucu, mereka menari ketika mendengar musik, dan mereka enjoy tanpa melihat sekeliling mereka. Kadang-kadang kalau kita dewasa apa? Ketika kita mau memuji Tuhan, malu-malu, dilihat gak ya? Duh kan aku udah besar, nanti dikira kayak anak kecil, dikira anak bocil lagi. Padahal ketika kita menyembah Tuhan, it's about you and God. Kita dengan Tuhan. Anak-anak peduli gak dengan kalau misalnya kita nangis? Enggak. Kalau mereka mau sesuatu, mereka nangis. Nangis kuat-kuatnya. Gak peduli ada orang lain sekitar apa. Justru orang tua, udah jangan nangis malu-malu, terus dibawa pergi. Ya kan? Karena kita mungkin disuruh dewasa, bertanggung jawab. Kita lupa ada karakteristik anak, karena kita adalah anak Tuhan, kita lupa. Tuhan malu-malu. Kalau budaya kita di Indonesia kan kita jarang tuh ngomong I love you ke papa, mama, orang tua. Jarang. Kalau dibule, hi dad, I love you, hi mom, I love you. Kita jarang mengungkapkan kasih kita sebagai anak-anak di budaya ini. Malu. Tapi itulah menjadi seorang anak. Ada satu video, minus juga ya. Maaf yang punya timer, ternyata darah Hidayat mengalir juga, minus. Ada satu video yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita semua untuk menutup sharing aku malam ini. Boleh videonya diputar? Then they're gonna chose me. Why did God say yes to that? But you've been through so much pain. Diulang dari awal. I was breathing. How were you breathing? What? Why did God give you cancer? Kenapa Tuhan memberi kamu? Because God allowed it, right? Because God is in Karena control. Tuhan mengizinkannya, Because bukan? He chose me. And why did He choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because He chose me to do it. And are you mad at God? Apakah At all? kamu marah No. dengan Tuhan? Why? Because I'm glad that He chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. Dia nggak marah Tuhan memilih dia untuk sakit kanker. Karena dia nggak ingin cece-cecenya Emma dan Maddie mengalami apa yang dia rasakan. Dia percaya Tuhan memilih dia karena satu tujuan. Meskipun rasanya sakit. Tapi kita nggak tahu di balik itu makna apa yang bisa Tuhan kasih ke dalam hidup kita. Boleh tim Praise and Worship naik. Menjadi seorang anak. Terkadang susah. Kenapa? Kenapa anak-anak nggak mau disuruh sama orang tua? Karena ketika disuruh, dilepaskan kontrolnya dia. Setiap kita punya kontrol. Mungkin bahasanya tuh ego. Ego yang mengatakan diri kita paling benar. Ego yang dimana, oke, ketika aku lakukan ini, itu yang paling benar. Tapi pertanyaannya, bukan soal siapa yang paling benar. Bukan siapa yang memegang kontrol. Tapi bagaimana bisa gak kita percaya sama Tuhan? Bahwa apapun musim kehidupan kita, mau itu di atas, mau itu di bawah, mau dimanapun kita mungkin gak bisa kita kontrol. Tapi kita tetap percaya Tuhan. Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Yang membawa kita dulu, membawa kita sampai hari ini, sampai akan datang juga. Aku kemarin tadi ada satu cerita. Setiap kita pasti punya masalah, betul? Punya permasalahan, pergumulan. Ketika Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, beribadah, berarti apa? Kalian sudah seorang pejuang. Sudah, kalau kita ngomong tuh winningnya 100%. Karena masih di sini, ya kan?
winning rate-nya, kemenangannya 100%, belum kalah. Karena masih di sini, masih hidup. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan. Tadi ada satu lagu, Rindu yang Dalam. Di mana bahwa aku bilang ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan soal berkat yang kita terima, bukan kita mau ke surga, takut neraka, tapi dengan kita bersama dengan Bapa. More than enough kan? Ketika kita ada sampai saat ini, terkadang kita nyanyi lagu ini, you are more than enough for me. Terus you never let me go. Kita harus dalamin setiap lirik. Bukan hanya sekedar lagu. Ketika rindu yang dalam berarti apa? Kesungguhan kita. Karena kasih yang begitu besar terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ketika rindu yang dalam, based on apa? Based on love. Berdasarkan kasih yang Tuhan curahkan pertama untuk kita dulu. Kalau berdasarkan kebaikan, orang dunia juga bisa. Tapi karena kita percaya Bapak kita tuh siapa. Anak kecil kan nggak tahu dia. Ketika kita bangun kenal sama dia. Ketika anakku Jen, ketika aku bilang Daddy, dia nggak akan bilang orang lain bilang Daddy, nggak, karena aku bersama dengan dia terus. Sama juga ketika kita bersama dengan Bapak, kita tahu Bapak kita yang mana. Kita tahu Bapak kita baik. Meskipun terkadang aku sebagai Bapak juga pernah salah, pernah. Aku beberapa minggu ini kan lagi sibuk. Pulang ke rumah tuh cuman malam. Kenapa? Ada urusan. Si istri aku bilang, kamu pulang rumah kok marah-marah gitu. Tuh lihat tuh si Jess tuh. Sama kamu cuma ketemu 2 jam tapi kamu marah-marah. Terus aku takut kan, dikira dia aku bapak yang marah gitu. Terus aku ngomong, Jess, kamu kenal Daddy seperti apa? Daddy yang sayang Jess. Wah. Langsung, bertobat. Tuhan kita tuh seperti itu. Aku aja yang mungkin masih bisa melakukan dosa, kesalahan aja, aku masih bisa sadar. Apa Bapak kita yang di surga? Mungkin gak sih dia jahat sama kita? Kemana aku bilang ketika kita melakukan dosa, apakah Tuhan kita Tuhan yang lu kurang ajar, lu jadi anak lu kayak gitu terus? Buat dosa enggak? Kenapa kamu? Dia sayang. Tapi kadang-kadang sebagai anak kan kita nakal ya. Nakal gimana? Oh tahu nih bapakku baik, ya udahlah aku buat dosa terus. No, jangan kayak gitu. Tuhan sayang. Tapi jangan buat bapak kita sedih dong. Jadi kamu buat dosa bukan karena kamu memang takut neraka, tapi karena kamu gak mau buat Tuhan tuh sedih. Kamu belajar bukan karena takut karena orang tua marah. No, kamu belajar karena kamu mau naik kelas supaya ketika kalau kamu gak belajar, kamu gak naik kelas, orang tua kamu harus bayar SPP kamu setahun lagi. SPP sekarang tuh mahal. Based on love. Ketika kita udah rindu yang dalam, Yesus lah yang kita lihat. Kita lihat Yesus karena apa? Karena dia sungguh mengasihi kita. Yuk kita nyanyikan.